apa kabar Anda semua? Senang sekali kembali berjumpa dengan saya, Hersu Benarif dan Bung Rocky Gerung. Apa kabar Bung Rocky Gerung? Ya, saya berupaya untuk nggak keluar rumah hari ini karena ada kenaikan kasus COVID di DKI. Dan berupaya untuk menaati permintaan pemerintah tuh. Supaya ini saudara Hers ini pakai masker. Lupa. Sorry. Saya saking taatnya pada Pak Jokowi. Jadi saya padahal di dalam ruangan juga masih pakai masker nih karena Pak Jokowi minta kita pakai masker lagi tuh. Ya, seringkali kita ingin agar supaya betul-betul soal kesehatan ini ada semacam ya bukan aturan sebetulnya, tapi keseriusan pemerintah tuh. Jadi jangan baru sebulan lalu Pak Jokowi bilang ya silakan jalan-jalan, tidak perlu lagi pakai masker segala macam tuh. Jadi sinyal-sinyal itu kan tidak memperhatikan kondisi dunia tuh. Pandemi ini kan soal dunia. Nah, karena itu sering kita ucapkan hal yang justru ingin menuntun pemerintah. Kalau pemerintah bilang rakyat pakai masker, kita bilang pemerintah pakai otak dong, itu supaya sama-sama enak lah. Jangan kita aja disuruh pakai masker, tapi pemerintah nggak punya ide apa sebetulnya yang mesti diucapkan pada publik supaya betul-betul pandemi ini diselesaikan dari dasar. Itu soalnya. Jangan tiba-tiba ganti-ganti ini kemarin PPKM statusnya 2, naikin 3, turunin 1, lama-lama nggak jelas apa sebetulnya status itu. Jadi bingung ya rakyat ini ya, karena pada waktu Pak Jokowi sebenarnya ketika waktu itu meminta buka masker, kita sendiri juga bingung, apa dasarnya ya Pak Jokowi tiba-tiba minta dilepas masker di kegiatan luar ruang gitu. Karena angka-angka COVID masih terus meningkat, dan benar juga para epidemiolog jadi protes gitu. Tapi ketika kita sekarang tiba-tiba, ini tanggal 17 Mei ya Bung Rocky, sekarang tanggal kemarin Pak Jokowi bicaranya tanggal 10. Jadi ya 1 bulan lebih sedikit lah gitu Pak Jokowi udah diubah lagi. Ya kan orang bingung, dan kemudian yang bahaya yang serius ini Bung Rocky adalah orang kan sudah terbiasa menafsirkan terbalik pernyataan Pak Jokowi. Kalau buka masker orang menafsirkan nggak terbalik, tapi begitu suruh pakai masker ditafsirkan terbalik ini. Ini terbalik-balik karena juru bicara juga bolak-balik, nggak tahu siapa juru bicara sekarang. Iya. Tiba-tiba Pak Jokowi ambil alih sendiri kasus ini, humasnya Pak Jokowi. Lalu pindah ke Pak Luhut. Pak Luhut kemarin bilang yang masuk mall segala macam mesti poster apa segala macam. Ini kan semuanya mengacaukan koordinasi itu. Jadi mesti ada satu pintu yang diucapkan. Tapi semua pejabat istana kan mau dapat panggung, mau cari headline. Sementara pengusaha justru bingung, pengusaha mall bingung nih bagaimana ngatur perencanaan. Kalau dalam 2 minggu berubah-ubah tuh. Dan yang berubah-ubah bukan sekedar aturannya, tapi orang yang ngomong juga berubah-ubah tuh. Dari satu pejabat ke pejabat yang lain. Jadi itu menandakan ada yang berantakan sebetulnya. Nggak tahu mau ngapain lagi tuh. Sementara krisis ekonomi udah membayang-bayang di depan mata kita tuh. Dan keadaan itu yang membuat orang merasa ya udahlah, anything goes lah, mau buka nggak buka, kayak mau ditangkap ya bagaimana caranya tuh supaya ada kepastian juga. Para pengusaha ini bikin forecasting, bikin bisnis plan yang konsisten. Ya kan semuanya mesti ditanggapi secara kepentingan ekonomi kan pandemi ini kan selalu berhubungan dengan kebutuhan kita untuk mengendalikan penyakit sambil memastikan bahwa ekonomi tidak stagnan. Tapi kelihatannya bahkan Bu Sri Mulyani kemarin bilang bahwa hati-hati, bahwa inflasi sudah di depan mata, suku bunga akan naik, itu artinya segala macam permintaan kredit konsumsi itu pasti juga akan naik, jadi harga akan naik, inflasi akan tinggi. Jadi semua sinyal itu sebetulnya membuat kita bukan sekedar panik, tapi nggak ada arah seolah-olah. Apalagi kita lihat kondisi di Sri Lanka yang sangat dekat pengaruhnya ke Indonesia. Iya. Sebelum ke Sri Lanka, ini saya tertarik nih ngomongin Sri Lanka. Tapi saya tiba-tiba jadi sadar ya, karena tadi pagi itu saya banyak dapat kiriman video-video Anda berdebat dengan Ali Muchtar Ngabalin. Itu dibuat dalam video short gitu ya, ada di TikTok, ada apa dikirimin. Saya begitu Anda ngomong tadi, iya ya, pada kemana ya juru bicara presiden itu sekarang kok nggak ada gitu ya. Dan langsung bicaranya Pak Jokowi. Jadi memang terlihat semua isu itu akhirnya dibiarkan nunggu reaksi publik. Begitu publik bereaksi, siap-siap KUHP udah ada di depan mata, digebuk pakai KUHP. Jadi kira-kira begitu, diumpankan kita untuk bikin kekacauan karena ada alasan untuk menerapkan KUHP.
Kan KUHP ini rancangannya kan ngaco kan, berantakan isinya tuh. Tapi tidak dipaksakan, karena itu kita berpikir bahwa memang ini disiapkan untuk mengendalikan dan nakut-nakutin rakyat. Jadi begitulah. Kalau masih ada juru bicara, ya satu juru bicara bisa terangkan. Ini semuanya jadi juru bicara. Jadi semua jadi juru bicara artinya nggak ada yang mampu berbicara tuh. Kalau dia bicara udah ngaco semua tuh. Itu sebetulnya keadaan di dalam istana. Apakah itu buruk? Bagus juga, kalau buat kami sih bagus saja. Kami maksudnya oposisi ya. Iya. Dan ini buruh kelihatannya akan bergerak ya. Kalau saya baca mereka hari ini akan mengadakan jumpa pers dan kemudian menyatakan bahwa 1 juta buruh akan diturunkan untuk memprotes Omnibus Law. Dan ini semua federasi buruh bersatu kelihatannya. Ya ini soal serius, karena soal harga diri buruh yang dilecehkan oleh oligarki itu. Diperas, sistem penggajiannya makin memburuk, tetapi pemerintah tidak membelanya. Jadi akhirnya buruh mengambil keputusan, mari kita bela diri sendiri. Dan cara paling gampang adalah dengan demonstrasi. Jadi itulah hak primer dari buruh untuk demonstrasi. Nanti kalau dibilang kok buruh demonstrasi, ya memang dalam sejarah buruh itu yang mendemonstrasi. Karena nggak mungkin buruh itu bertambah kebijakannya yang udah diputuskan secara sepihak. Selalu begitu keadaannya. Di seluruh dunia sepanjang abad, hak pertama buruh adalah demo. Jadi itu sebetulnya kita hanya mengembalikan fungsi politik dari buruh, yaitu mencari penyelesaian di jalan. Karena kalau di dalam ruang-ruangan kan itu urusan pemerintah yang nggak bisa lagi diintervensi. Iya. Oke, nah tadi Anda sudah mulai menyinggung soal Sri Lanka. Ini fenomenanya luar biasa. Ini foto-fotonya unik, tapi kita juga miris juga ya lihat bagaimana rakyat di sana selfie di ruang tidurnya presiden, berenang di kolam renangnya presiden. Terus kemudian yang paling unik menurut saya dari semua itu adalah mereka itu menikmati siaran televisi dari ruang tengahnya presiden Sri Lanka, dan mereka melihat siaran langsung aksi yang mereka lakukan sendiri. Ini konyol betul. Jadi kalau Indonesia takut bahwa nanti akan terjadi semacam Sri Lanka, ya bayangin aja, orang mau senang-senang kok. Mau masuk istana, kita bayangin istana Presiden Jokowi misalnya, didatangi buruh, lalu buruh datang ke situ, lihat ke segala macam arah, ada TV, mereka lihat sendiri, demo temannya di luar kan. Kita membayangkan aja, karena hal itu bisa terjadi di Istana Malacanang, terjadi ketika 98, sekarang terjadi di Sri Lanka. Jadi semua hal itu bisa berlangsung tuh, terjadi di Afghanistan juga kemarin tuh. Jadi soal-soal yang kita sebut kekuatan rakyat itu yang nggak usah ditakuti, rakyat bisa bergembira kok. Coba tanya di Sri Lanka tuh, ratusan ribu orang menyerbu istana, ada darah tumpah? Nggak ada tuh, biasa aja. Masa mereka pesta tuh. Jadi juga dapat inspirasi bagi gerakan People Power Indonesia supaya biasa aja, dan pemerintah nggak usah taruh KUHP lah di situ. Karena rakyat hanya ingin tagih janji Presiden Jokowi itu. Dan janji itu kita bandingkan dengan janji Raja Paksa di Sri Lanka yang gagal. Saya juga baca berita dari Argentina, Menteri Keuangannya mengundurkan diri karena inflasinya udah 60% dan dia nggak bisa atasi itu kan. Dan itu terhubung dengan keadaan kita tuh. Jadi kita mungkin Menteri Keuangan Indonesia, jadi dari Sri Lanka ke Sri Mulyani itu dekat sekali itu sebetulnya. Dan kita kan mengingatkan jangan sampai itu terjadi sebenarnya ya. Walaupun mereka bergembira, tapi nggak elok lah ditonton dunia gitu kalau terjadi di Indonesia ya. Supaya hal semacam itu terhindarkan dari kita, dan sebenarnya caranya paling mudah gitu ya, karena dengar aja suara rakyat, apa sebenarnya maunya rakyat, jangan maunya para oligarki kan. Tapi KUHP dirancang supaya rakyat nggak boleh menghina pemerintah. Tapi kan rakyat bilang kami nggak menghina, kami akan ikut bergembira di istana presiden kan. Begitu, ikut mandi-mandi. Jadi mungkin kita masih bisa membayangkan bahwa itu nggak akan terjadi di Indonesia. Tapi seluruh komponen analisis kita, itu sosiologi, ekonomi, global politics, ada di depan mata, dan itu sangat mungkin crossfire-nya melalui gerakan buruh dan gerakan mahasiswa pasti akan memimpin secara konseptual. Jadi sebetulnya keadaan kita betul-betul cemas, dan kecemasan itu justru yang memungkinkan kita berpikir bahwa kalau misalnya tertutup seluruh peluang perubahan, termasuk ditolaknya presidensial threshold, maka siap-siap tambah aja televisi dan bikin kolam renang baru di istana supaya rakyat bisa gembira masuk istana. Karena kolam yang ada kolam cebong, itu susah kita berenang di situ. Iya. Oke. Jadi ini saya kira fenomena ini menarik ya, karena ini terjadi di depan mata kita, ya, terjadi di
Sri Lanka yang dramatis, dan sebelumnya sebenarnya terjadi juga di Pakistan ya, perdana menterinya juga dijatuhkan karena berkaitan dengan Cina, itu yang disebut sebagai debt trap ya, jebakan utang Cina. Dan kalau kita ngomong begini, ini kita juga dulu ingat fenomena di negara-negara Arab yang disebut Arab Spring, itu karena menjalar gitu ya, karena ini kan kayak domino efek itu yang sangat menjalar, dan sekarang bisa aja terjadi ASEAN Spring gitu ya, itu kan itu yang saya kira pasti diwaspadai, apalagi ada kesamaan persoalan Indonesia dengan Sri Lanka. Di Sri Lanka itu yang sangat serius itu ada pembangunan pelabuhan Hambantota ya, yang pelabuhan laut dalam yang sudah diserahkan pada Cina. Kemudian ada pembangunan nggak jauh dari situ, dari Hambantota sekitar 11 mil itu namanya Bandara Matala Rajapaksa. Itu di kampung halamannya semua, ini kampung halamannya Pak Rajapaksa ini. Jadi, dan itu pun sekarang jadi bandara yang sangat sepi karena jaraknya itu hampir 230 km dari Sri Lanka. Bayangkan untuk ketika Anda ke Sri Lanka, Anda mendarat di bandara itu, Anda perlu perjalanan 3 jam begitu menuju ibu kota Sri Lanka. Nah, ini kan persis seperti yang terjadi kemarin saya ketika menonton Direktur KAI memaparkan bagaimana problem PT Kereta Api Cepat Cina yang kemungkinan akan mulur lagi karena dananya belum turun. Seluruh analisis itu dengan mudah kita tahu dari awal. Karena begitu sinyal markup itu kita udah tahu bahwa ya ini sebetulnya upaya untuk cari uang di depan itu, dan ternyata gagal karena krisis ekonomi dunia menyerbu Indonesia. Jadi fasilitas-fasilitas yang disebut sebagai infrastruktur yang dibanggakan Presiden Jokowi itu akhirnya hanya akan dianggap sebagai rencana di atas kertas, termasuk IKN itu, rencana di atas laptop Pak Jokowi itu. Dan Presiden tetap masih ngotot kan, sisakan anggaran untuk seluruh keuntungan surplus anggaran itu nggak boleh dipakai karena disiapkan untuk IKN. Jadi kekacauan ini akan juga merembet pada soal-soal lain. Dan orang masih ingat bagaimana Presiden Jokowi ngotot supaya IKN itu tetap dijalankan. Sama seperti Presiden Rajapaksa ngotot supaya bandara, pelabuhannya tetap dijalankan. Jadi infrastruktur sebetulnya menggoyahkan kemampuan kita untuk bertahan. Tetapi nanti akan ada tokoh-tokoh dari sana, enggak, kita nggak sama dengan Sri Lanka, kita nggak sama dengan Argentina, kita nggak sama dengan macam-macam gitu. Memang nggak sama, karena ketidakmampuan kita untuk melihat yang sama itu ditutup oleh ambisi kita tuh. Begitu keadaan mulai muncul, terjadi clash, nah baru mulai menganggap bahwa salah perhitungan tuh. Kalau salah perhitungan bebannya ke rakyat. Apa intinya? Kita salah menghitung subsidi, karena itu subsidi kita cabut sekarang tuh. Jadi biarkan aja itu berlangsung sambil kita mempersiapkan diri sebagai bangsa untuk menemui kembali hakikat kita bernegara, yaitu nggak boleh ada kecurangan, nggak boleh ada janji palsu. Kalau kita lihat misalnya sinyal Ibu Sri Mulyani memang betul-betul udah parah. Nah, bahkan Ibu Sri Mulyani mengatakan ya siap-siap untuk kredit rumah aja kita udah nggak mungkin itu, karena suku bunga tinggi dan aturan-aturannya makin berbelit. Jadi sebetulnya Sri Mulyani itu harus ikuti aja sejawatnya di Argentina mengundurkan diri itu lebih bagus sebetulnya sebagai tanda pertanggungjawaban moralnya itu. Dan dengan kata lain kita suruh apa nggak suruh tuh ekonomi akan memburuk. Kan nggak mungkin Indonesia bilang kami masih bisa sanggupnya apa, wong Indonesia sendiri hidup dari utang. Jadi seolah-olah dia bisa paksa negara lain untuk memberi utang, ya pasti bisa tuh, tapi dengan bunga yang tinggi, dengan kolateral yang makin lama makin berat. Jadi kekacauan itu bisa kita lihat dari ketidakmampuan pemerintah untuk mengendalikan harga dasar aja dia nggak bisa. Harga bahan pokok, ya, bawang, cabai, minyak, nggak ada yang bisa dikendalikan oleh pemerintah. Ya. Nah, mari kita paparkan fakta-fakta ya, supaya kita tidak dianggap cuma nyinyir, nyebar hoax. Ini kita gunakan peristiwa fakta, bukan peristiwa fakta soal kereta api cepat Cina. Kan ingat betul dulu Pak Jokowi dasarnya kenapa memilih Cina karena itu B2B, sementara Jepang kan minta jaminan dari pemerintah gitu, dan kemudian lebih mahal Jepang. Tapi kan kemudian nggak tahu setelah Cina memenangkan tender, kita sama-sama tahu kemudian alasan macam-macam, alasan pandemi, biaya beban meningkat, dan kemudian Pak Jokowi memutuskan untuk mendanainya dari APBN. Padahal ingat waktu kita ngomongin ini nanti jebakan utang Cina, Pak Luhut sebagai ketua komite marah dan bilang datang kepada saya tunjukkan di mana itu jebakan Cina, orang ini B2B. Ternyata sekarang kan menjadi B2G ya, atau saya nggak tahu itu mungkin jangan di sana bisnis, karena China Railways International itu kan
itu apa ya? Itu BUMN, jadi apa? Statepreneurship kalau di sana disebutnya ya. Iya. Ya, jadi apa ya? Statepreneurship itu ya BUMN lah mungkin kalau di sini gitu. Nah sekarang tiba-tiba kita tahu mau molor lagi setelah dananya juga bengkak. Jadi sudah pasti subsidi tidak akan digelontorkan karena Presiden Jokowi tetap ingin proyek yang disebut proyek strategis itu hidup tuh. Dan masih ada di dalam daftar kan 200-an proyek strategis yang dianggap harus dibiayai terus, bahkan kalaupun nggak bisa bisnis to bisnis, APBN mesti dikuras itu. Jadi kita nggak lihat prospek sebetulnya. Oleh karena itu dengan gampang kita bilang bahwa kejadian di Sri Lanka akan berlangsung di Indonesia. Lalu orang bilang, kalian ngomporin, FNN ini provokasi. Bukan provokasi, memang ilmunya begitu, teorinya begitu, kejadiannya akan begitu, atau sunatullahnya begitu. Jadi nggak ada gunanya sebetulnya, seluruh juru bicara memang nggak mampu lagi mau ngomongin apa juru bicaranya. Karena itu Presiden ambil alih sendiri. Nanti publik juga akan tahu bahwa ya Presiden ternyata nggak paham masalahnya itu, karena yang diucapkan hal yang nggak ada hubungannya dengan kesejahteraan rakyat. Nah sekarang kita masuk dalam jebakan baru, itu jebakan mentalitas. Orang menganggap bahwa ya silahkan kalian di istana itu lakukan hal yang kalian suka, tapi kami akan memihak pada kaum buruh, kami akan memihak pada mahasiswa. Soal KUHP itu hampir semua daerah sekarang bergolak, tapi Presiden nggak peduli kan. Demikian juga gerakan buruh, dan hari ini akan ada konsolidasi yang bagus, dan saya tahu bahwa gerakan itu direncanakan dengan cara yang matang supaya nggak ada semacam tuduhan makar, dan itu betul-betul protes dari mereka yang tersisih oleh undang-undang itu, dan bukan karena undang-undang Omnibus Law aja, tapi karena undang-undang itu menyebabkan daya beli masyarakat itu tidak bisa dipenuhi, karena buruh adalah konsumen terkuat dari masyarakat konsumsi kita kan, dan itu pentingnya kita pahami. Kalau buruh minta hal yang masuk akal, itu artinya seluruh masyarakat sebetulnya ada di belakang gerakan buruh itu. Ya. Jadi sebenarnya jangan dibilang bahwa kita ngomporin lah, kita mengingatkan. Kenapa? Sekarang dengan era seperti sekarang transparan, itu semua orang sampai ke desa-desa bisa menonton apa yang terjadi di Sri Lanka itu, dan itu bisa memberikan inspirasi. Jadi saya kira cara yang paling mudah mencegahnya ya bukan kitanya yang dibilang ngompor, tapi justru pemerintah mengambil langkah-langkah yang lebih konkret. Dengarkan ini yang terjadi di Sri Lanka itu karena pemerintah dianggap tidak mendengar suara rakyat. Sejak awal mereka udah antri BBM berhari-hari, kebutuhan listrik hidup mati, pemadaman terjadi di mana-mana. Nah ini kan mumpung kita belum mengalami pemburukan, sudah mulai ada indikator-indikatornya ya, tapi ini kalau dibiarkan dan pemerintah terus malah mencari kesalahan kepada kelompok kritikus atau kelompok oposisi, yang terjadi apa yang terjadi di Sri Lanka tidak bisa dicegah oleh pemerintah. Kalau terjadi gerakan yang cukup massal dalam 1 minggu ini dan ada hal yang membahayakan pemerintah jangan tuduh buruh, jangan tuduh mahasiswa, tuduh aja tuh oposisi yang di Sri Lanka, karena mereka yang ngomporin kita melalui media massa. Jadi karena kita nonton Sri Lanka, maka dapat inspirasi. Berarti yang memprovokasi kita adalah orang Sri Lanka, itu oposisi Sri Lanka. Gampang aja. Infiltrasi asing. Ya itu nantinya ada infiltrasi asing. Nah silahkan pemerintah datang untuk halangi mereka yang sedang menduduki istana Raja Paksa itu. Ya. Kalau di sini mungkin nggak Raja Paksa tuh, banyak Raja Dungu juga di sini. Tapi dalam lubuk hati saya yang terdalam, saya menginginkan supaya itu tidak terjadi, karena bagaimanapun juga kalau terjadi, artinya gini, pengertian tidak terjadi, ya pemerintah bolehlah dengar suara rakyat, dengarlah aspirasi rakyat, jangan hanya berpikir tentang apa yang disebut sebagai program strategis pemerintah, padahal yang strategis itu soalnya sekarang adalah perut rakyat kan gitu ya. Iya, selalu dianggap kita memprovokasi. Enggak, kita justru meminta supaya provokasi itu berhenti. Yes. Karena provokasi itu dasarnya juga adalah keadaan alamiah dari masyarakat kita. Kita ingin supaya ada jalan keluar gitu. Nolkan presidensial threshold, revisi rancangan KUHP, kan itu intinya tuh. Bukan kita ingin provokasi. Kalau soal provokasi mah nggak diprovokasi juga, keadaannya memang akan mengarah pada yang kita sebut pembusukan politik. Ya, sepakat itu Bung Rocky, dan kita selalu ingatkan ini sudah ada ranting kering di mana-mana gitu, jangan hanya dengan satu pemantik saja terjadi kebakaran. Nah, kita jangan sampai kemudian ada yang pemantiknya itu justru datang dari pemerintah sendiri gitu.
Kelihatannya mulai begitu tuh, banyak orang yang memantik justru dari dalam. Ya, itu dia, itu yang berbahaya. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Ya, kita akan terus ikuti perkembangan di Sri Lanka tetap 0%. Iya.